Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor retail dan juga ada TKIM, INKP, AMAR, dan MMLP. Yang pertama ada SS yang ditutup hari ini ARB ke harga 510. Kalau dia transaksi asing, hari ini net buy dan bahkan dari awal bulan Oktober itu terus net buy. Hari ini cukup besar net buy-nya 23,8 miliar. Kalau dia ada broker summary-nya memang SS ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, waduh, SS makin dalam ya turunannya, bahkan 650 gagal juga ditembus dan melorot makin dalam. Jadi kondisi seperti ini ke 500 lah dia. Coba kalau dilihat dari candle weekly-nya biar kelihatan di mana sih kemungkinan mantul. Ya 500. Ya dia menguji support kuat 21 September 2015, 7 tahun yang lalu. Kalau dilihat ini kan ada double top juga neckline-nya. Kalau dilihat dari weekly ya, neckline-nya ada di 1100, dari neckline ke topnya itu target penurunan bisa ke 400. Tapi kemungkinan besar ya ini buangan dulu dan besok ada teknik rebound. 500 tuh sepertinya dijaga. Tapi apakah mungkin naik cepet nggak? Paling mentok 5%, 6% aja dia pun. Kalau naik ya paling ya 550, 560. Kalau ke 600 itu cukup tinggi menurut saya. Tapi bisa jadi untuk range konsolidasinya ya. Dia bisa jadi kalau mantul dari 500 dia bergerak konsolidasi, supportnya 500 dan resistennya 600. Tapi ada resisten minor di 550. Jadi besok perhatikan aja tuh di 500 ada pantulan nggak, atau di ya 498 itu sampai 500, dan kalau tutup di bawah itu ya udah tinggalin dulu. Kalau dilihat buangannya juga hari ini volumenya besar ya. Tapi ini kan sudah di area support. Kalau biasanya habis buangan besar itu ada pantulan besar juga. Besok bisa jadi ada teknik rebound untuk SS ya. Jadi seperti itu aja untuk SS. Kondisi seperti ini support 500 yang itu harus dijaga oleh SS ya. Pokoknya tutup di bawah 500 ya udah out dulu aja. Nah, jadi seperti itu. Untuk SS ini makin dalam ya. Cukup mengganggu juga nih kalau nggak pakai stop loss ya. Nggak enak lihat portofolio turun dalam nih dari 1000 bahkan sekarang udah turun 500 poin. Berarti 50% turunannya. Jadi ya udah turun dulu untuk SS. Tapi besok kalau Bapak Ibu mau nekat buy on support, buy on weakness, mantul bungkus. Gitu aja. Tutup di bawah 500 stop loss. Tapi harga sekarang itu makin murah SS ya. Cuman kita nggak tahu kapan naiknya ini ya untuk SS. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MRT yang ditutup menguat 4,18% ke harga 2.490. Kalau dia transaksi asing hari ini net buy 30,9 miliar. Kalau dia broker summary-nya ada distribusi tapi juga ada akumulasi dari GA, AK. Langsung saja ke teknikalnya. MRT hari ini ditarik naik tembus juga ya 2.400 dan dia kembali membentuk all time high. Cuman ya ini sudah sangat resiko tinggi ya karena naiknya juga sudah signifikan. Perkiraan saya dia bisa gagal bertahan di atas 2.350 dan ke arah 2.200 bahkan ke 2.000. Tapi ternyata ditarik naik. Ya udahlah, ketinggalan. Jadi jangan dikejar. Bapak Ibu ngejar harga pucuk seperti ini harga all time high ya. Rawan untuk profit taking. Apalagi besok Jumat. Jadi tinggalin dulu ya, jangan dikejar. Belum pasti naik lebih tinggi. Siapa yang mau ngangkat ya? Tergantung bandarnya benar-benar mau ngangkat lagi nggak. Kita nggak tahu tuh skenario bandarnya seperti apa. Ya memang terjadi ada akumulasi PBK AG. Nah, jadi seperti itu. Untuk AMRT wait and see aja dulu lah, tinggalin aja ya. Cari saham yang lain aja. Belum pasti naik, turunnya lebih berisiko. Kecuali Bapak Ibu mau stop loss ketat ya. Misalnya jebol 2400 stop loss, ya udah itu berarti tandanya false breakout ya. Kalaupun ada yang beli di harga pucuk hari ini, besok tutup di bawah 2400, pertimbangkan stop loss saja, gagal false breakout. Seperti itu untuk AMRT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPPF yang hari ini ditutup menguat 4,19% ke harga 4.220. Kalau dia transaksi asing hari ini net buy. Kalau dia ada broker summary-nya hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Hari ini dia mantul dari ya dia mendekati support 4.000. Itu support toleransinya dan pola cup and handle-nya nih masih bisa teruji. Apakah masih bisa valid? Masih bisa. Trend downtrend-nya juga kembali ditembus ke atas lagi setelah kemarin dia turun naik lagi. Kondisi seperti ini ya, yang penting jangan turun lagi LPPF ke bawah 4.000. Kalau turun udah gagal pola cup and handle dan gagal lanjut uptrend. Kalau mau bagus besok harus langsung hijau lagi, dan kalau bisa tutupnya di atas 4.350 sampai 4.400 itu bagus
kalau LPPF besok bisa kembali naik ke atas 4.350. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, minggu ini dia koreksi volume kecil ya. Lihat besok, kalau besok dia tarikannya ada naik ke 4.350 itu bagus. Berarti koreksinya kecil, minggu depannya bisa lanjut naik. Walaupun volumenya nggak terlalu signifikan. Kita lihat besok ya. Yang penting jangan turun. Besok kalau dia turun di bawah 4.000 ya udah gagal untuk LPPF. Seperti itu. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk, volume biasa aja nih ya. Belum ada konfirmasi kecuali tembus 4.400. Kalau besok tembus itu menarik, bisa targetnya 5.000, menguji area resisten kuatnya semenjak Juni 2022. Seperti itu untuk LPPF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPI yang ditutup di harga 1.200 menguat 0,84%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dia ada bokor sebenarnya MAPI ada sedikit akumulasi walaupun hampir seimbang dengan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MAPI diam-diam dia naik juga ya, 1.200 tembus nih dan all time high minggu ini ya. Jadi sudah membentuk all time high baru dan cukup bagus ya untuk pergerakan MAPI ini nurut dengan uptrend channel. Dia membentuk higher low, higher high, dan dia break. Cuman kelihatannya memang volume besar. Ya, 4 hari MACD juga sangat tajam mengarah ke atas. Cuman kalau Bapak Ibu baru beli di pucuk seperti ini, rawan false breakout ya. Lawan kena profit taking. Karena yang ambil dari bawah, dari 1.100, bahkan dari 1.000, bahkan dari minggu lalu di 4 Oktober beli di 1.000 nih, sudah naik 20%. Ya wajar kalau ada yang profit taking. Dan kemana arahnya kalau dia gagal menembus 1.200 ya uji supportnya 1.100 nih seperti ini, turun naik lagi, turun naik lagi ya seperti itu ya. Kalau dilihat support kuatnya ya sekarang 1.100, jangan turun dari EMA 20 nya ini. Jadi sangat bagus kalau dilihat MAPI ya, volume juga bagus, cuman ya itu nggak kelihatan juga ya, nggak masuk radar juga saya untuk MAPI. Jadi seperti itu untuk MAPI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada RALS yang ditutup terkoreksi 0,87% ke harga 565. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari bokor semarnya RALS hampir sama antara akumulasi dan distribusi, tapi cukup bagus nih, ada ajet kakak AKBK akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal RALS ya udah di area pucuk ya, dan candle-candle seperti ini nih bisa dibawa turun, apalagi kelihatannya kan volumenya makin berkurang saat di area mencoba nembus resisten. Ada bisa peluang besok malah koreksi ya. Kalau untuk RALS kondisi seperti ini, belinya dekat-dekat support 545, 550 ya area ini, dan jualannya di 580. Tektok area ini aja. Jadi harga sekarang wait and see aja dulu ya, jangan dipaksa masuk. Tapi kalau nekat ya silahkan aja, atur aja, dan stop lossnya ya di bawah 545, 540, 535. Dan hati-hati kalau RALS minggu ini nggak menembus 580-nya, tutup di atas itu bisa jadi pola dead cat bounce atau dia konsolidasi ya seperti ini, atau turun. Ini kan ada turun naik, hati-hati jebol 545, 550 turun lebih dalam seperti itu ya. Untuk RALS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TKIM yang ditutup menguat 0,69% ke harga 7.275. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bokor semarinya TKIM diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TKIM mantul dari 7.200 neckline ya harusnya dijaga dan nggak boleh lagi turun ya. Kalau mau bagus TKIM besok langsung hijau lagi, minimal ya tembus 7.300, 7.400 itu cukup bagus, apalagi bisa menembus EMA 20-nya yang sudah membentuk mangkok terbalik seperti ini ya. Jadi untuk TKIM harus hijau besok. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INKP yang ditutup di harga 8.950 menguat tipis 0,28%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia ada bokor semarnya INKP ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk INKP juga hati-hati, 8.800 jebol itu bisa jadi double top. Ini kan kelihatan resisten atau topnya itu di 9.600. Top 1, top 2 jebol itu ya 8.000. Ini arah coba ditarik ya dari neckline ke top. Jadi besok harus hijau juga tuh INKP. Kalaupun misalnya ya Bapak Ibu nggak mau pakai stop loss, ada beli di 8.900. Average down-nya di mana? Di area 8.200 sampai 8.000 ini.
area ini aja average down-nya. Jadi bisa bertahan lah ya. Maksimal penurunannya INKP kalau benar terjadi double top ya ke 8.000. Habis itu naik lagi dia ke atas. Kalau ditarik tren dari bawah ini dari Agustus 2021 tarik ke atas. Jadi ya di 8.000 inilah dia membuat swing low-nya. Kalau memang terjadi double top untuk INKP seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Amar yang ditutup menguat 4,54% ke harga 276. Kalau dia dari asing net buy. Kalau dari broker summary-nya Amar sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Amar cukup bagus sepertinya ya. Besok bisa lanjut. Ini volumenya juga signifikan naik hari ini, jadi peluang besar besok bisa memberikan profit nih untuk Amar. Kalau nekat ya beli Amar, stop loss saja dia turun dari kasih toleransi 260 ini aja ya. Turun dari 260 stop loss saja. Ini tarik aja ya. Untuk Amar resistennya 280. Kalau besok ditembus itu besok itu bisa peluang sampai 300 untuk Amar ya. Jadi Amar menarik, bisa diperhatikan karena dia sudah mematahkan trend down trendnya semenjak Juli 2022. Kalau itu terkonfirmasi break dari 280, pelan-pelan arahnya ke 320 ya, 320 ya nih. Ya, 320 ya, itu neckline, dan kalau ditembus lagi itu langsung uptrend, strong uptrend. Targetnya bahkan ke 380 menguji EMA 200-nya ini untuk Amar. Jadi bisa spek buy gak Amar di harga sekarang? Ya hitung aja Bapak Ibu ya. Kalau mau nih stop loss-nya cukup dalam memang ya udah nggak masalah, tapi targetkan langsung 320 atau 300 saja. Risk reward 1:1. Dan kalau dilihat kondisi seperti ini untuk Amar peluang besar besok lanjut menguat karena volumenya meningkat. Saat koreksi 2 hari volumenya kecil. Jadi kalaupun ternyata nggak lewat, nggak menguat, malah koreksi ya dia konsolidasi lagi, malah kesempatan beli di 260. Tapi saya tadi ada beli coba di daerah 274, 276 ya. Saya sih pakai stop loss mepet aja, pokoknya gagal bertahan di 270 saya cut dulu. Seperti itu ya. Jadi cut loss-nya sekitar 3%, nanti saya buyback di 260. Di besok itu harus naik, itu aja perkiraan saya lah ya. Analisa saya melihat kondisi yang lainnya juga. Nah, jadi seperti itu. Untuk Amar, langsung saja ke saham terakhir. Ada MMLP yang hari ini ditutup malah terkoreksi tipis 0,44% ke harga 452. Kalau dia transaksi asing ini terus net buy, diakumulasi asing dari semenjak Agustus ya. Kalau dari the broker summary-nya MMLP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MMLP kondisi seperti ini juga bagus. Ini kayaknya lagi akumulasi tapi ya belum saatnya naik. Neckline-nya 440. Dan ini kesempatan beli kalau nekat ya. Hari ini dia membentuk ekor tapi nggak masalah. Kalau dilihat volume hari ini meningkat signifikan ya. Dan targetnya 500 perubahan praksi harga. Nekat aja nih. Kalau dibawa naik turun seperti ini ya udah biarin aja. Yang penting jangan sampai tutup di bawah 440. Risknya paling 5% nih. Nah, 434 aja stop loss nih, 4% stop lossnya, dan target profit minimal 11% ke 500 kalau berminat ya, tapi ini disclaimer on. Jadi menarik untuk MMLP diperhatikan 1-2 minggu ke depan karena sepertinya juga ada akumulasi ya. Coba kalau dilihat dari 1 bulan yang lalu, nah ini kan ada akumulasi nih, CYU di harga 460, berarti dia masih floating loss tipis ya, sekitar 3%-an kalau dari awal bulan. Yang jual juga broker retail CC ya. Jadi menarik nih diperhatikan untuk MMLP 1-2 minggu ke depan, targetnya 500 perubahan praksi harga. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.